Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 40 ayat 8 sampai dengan ayat 15 dan ayat 20 sampai dengan ayat 23. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu, 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kejadian 40 ayat 8 sampai dengan ayat 15 dan ayat 20 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu,
melainkan dilupakannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kesepian Tetapi Tidak Dilupakan, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Anda mendengar cerita-cerita para penghuni lapas, jelaslah bahwa salah satu bagian tersulit dari pengalaman mereka adalah perasaan terasing dan kesepian. Sebuah penelitian bahkan mengungkapkan bahwa berapapun lamanya masa hukuman yang mereka jalani, kebanyakan narapidana hanya menerima 2 kali kunjungan dari teman atau orang terdekat selama mereka di penjara. Kesepian adalah realitas yang terus mereka hadapi. Saya membayangkan rasa sakit yang Yusuf rasakan saat ia mendekam dalam penjara, mengalami ketidakadilan karena dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya. Memang sempat ada secercah harapan. Allah sudah menolong Yusuf menafsirkan dengan benar mimpi sesama tahanan yang pernah menjadi pelayan kepercayaan Firaun. Yusuf berkata bahwa kepala juru minuman itu akan mendapatkan kembali jabatannya, lalu memintanya untuk menceritakan persoalannya kepada Firaun agar Yusuf dibebaskan. Akan tetapi, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Selama 2 tahun berikutnya, Yusuf menunggu. Dalam masa-masa penantian itu, tanpa adanya tanda-tanda bahwa keadaan akan berubah, sesungguhnya Yusuf tidak pernah sendirian karena Allah selalu menyertainya. Akhirnya, pelayan Firaun itu mengingat janjinya dan Yusuf pun dibebaskan setelah ia menafsirkan dengan benar sebuah mimpi lain. Apapun situasi yang membuat kita merasa dilupakan, dan meskipun kesepian bisa merasuki jiwa, kita dapat berpegang pada janji Allah yang pasti bagi anak-anaknya, "Aku tidak akan melupakan engkau." Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda merasakan kepedihan karena dilupakan? Bagaimana Anda dapat terhibur oleh kebenaran bahwa Allah senantiasa hadir menyertai Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Itu bukan pertama kalinya dalam kitab Kejadian bahwa Allah berbicara melalui mimpi kepada orang yang tidak termasuk dalam umat pilihannya. Dia telah memperingatkan Raja Abimelekh dalam mimpi untuk tidak menjamah Sara, istri Abraham. Kemudian ada Laban, mertua Yakub, yang Allah peringatkan dalam mimpi untuk tidak mencelakakan Yakub. Dalam pasal 40, Yusuf dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah sendiri yang dapat menerangkan arti mimpi. Kemudian Allah menggunakan mimpi-mimpi Firaun untuk menyatakan kuasanya, bukan kuasa Yusuf. Suatu kebenaran yang ditekankan Yusuf berulang kali. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Kisah Yusuf dapat ditemui dalam Kejadian pasal 37-50. Setelah berita tentang kelahirannya, kita menemui Yusuf kembali di saat ia berusia 17 tahun sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing dengan saudara-saudara tirinya dan mengadukan mereka pada Yakub. Kita juga diberitahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara Yusuf tahu bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membencinya.
kesenjangan itu diperparah ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya pada keluarganya. Penglihatan bernubuat yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Kebencian terhadap Yusuf memuncak ketika saudaranya bermufakat membunuhnya. Ruben, saudara yang tertua, menolak rencana pembunuhan dan menyarankan Yusuf dilempar ke dalam sumur, karena ia berencana kembali dan menyelamatkannya. Namun, ketika Ruben sedang pergi, beberapa pedagang lewat dan Yehuda memunculkan ide menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Para saudara menjualnya sebelum Ruben kembali. Para saudaranya mengambil jubah Yusuf dan, setelah mencelupkannya ke dalam darah kambing, menipu ayah mereka sehingga percaya bahwa anak kesayangannya telah diterkam mati oleh binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir bernama Potifar dan pada akhirnya menjadi pengawas rumah tangga Potifar. Di dalam Kejadian 39, kita membaca tentang bagaimana Yusuf unggul dalam tugasnya dan menjadi salah satu pelayan Potifar yang terpercaya dan ia ditugasi mengurus rumah tangganya. Potifar dapat melihat bahwa apapun yang dipegangkan pada Yusuf, Allah mengembangkannya dan membuatnya berhasil. Sayang sekali istri Potifar berusaha menggoda dan merayu Yusuf. Yusuf terus-menerus menolak ajakannya, dengan menunjukkan sikap hormat pada tuannya yang telah mempercayainya begitu banyak dan menerangkan bahwa tidur dengan istri tuannya merupakan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Suatu hari istri Potifar menarik jubah Potifar dan menggodanya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Karena dendam, wanita itu menuduh Yusuf telah memperkosa dirinya, dan Potifar pun menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Berkat Allah mengikuti Yusuf ke dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan sebagai juru minuman raja. Sang juru minuman lupa tentang Yusuf dan tidak membahasnya pada sang raja. 2 tahun kemudian, sang raja sendiri mendapat impian yang buruk, dan sang juru minuman mengingat kembali karunia tafsir mimpi Yusuf. Sang raja memanggil Yusuf dan menyampaikan isi mimpinya. Berdasarkan impian Fir'aun, Yusuf bernubuat akan adanya 7 tahun panen raya yang diikuti oleh 7 tahun paceklik di Mesir dan ia menyarankan supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan. Karena hikmatnya, Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri. Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Pada tahun-tahun kelimpahan itu Yusuf dikaruniai 2 putra Manasye dan Efraim. Ketika musim paceklik itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya. Dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Atas perintah Yakub, Benyamin, putranya yang sulung dan satu-satunya putra Rahel yang tersisa, tidak berangkat. Ketika di sana, mereka menemui saudara yang mereka jual, tetapi mereka tidak menyadarinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ia menguji mereka dengan tuduhan bahwa mereka sebenarnya mata-mata.
Ia memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan salah satu dari mereka dengan persediaan secukupnya bagi rumah tangga mereka dan perintah untuk kembali bersama saudara sulung mereka. Karena belum memecahkan identitas Yusuf, para saudara itu merasa bersalah mengingat bahwa mereka menjual saudara mereka di masa lampau. Yusuf mendengar perbincangan mereka dan mengundurkan diri dan menangis. Ia menahan Simeon dan menyuruh pergi yang lain, dan secara rahasia mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum mereka. Ketika para saudara menyadari uang mereka dikembalikan, mereka semakin cemas. Ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Yakub. Yakub sekali lagi meratapi kehilangan Yusuf serta kehilangan Simeon yang baru terjadi. Ia menolak mengutus Benyamin, meskipun Ruben berjanji bahwa jika ia tidak kembali dengan Benyamin, Yakub berhak membunuh kedua putranya. Begitu parahnya musim paceklik itu sehingga pada akhirnya Yakub pasrah. Yehuda meyakinkan Yakub mengutus Benyamin bersama dirinya, dengan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Yakub akhirnya setuju, dan mengutusnya dengan buah-buah pilihan dan uang sejumlah 2 kali lipat untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat saudaranya datang, ia memerintah hambanya menyembelih hewan dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama para saudaranya. Undangan makan bersama di rumah Yusuf membuat para saudaranya takut, dan mereka pun menjelaskan serta meminta maaf pada hamba Yusuf atas uang yang telah dikembalikan ke dalam karung mereka. Hamba Yusuf menghibur mereka dan melepaskan Simeon pada mereka. Ketika Yusuf kembali, para saudaranya sujud padanya, dan menggenapi nubuat dalam mimpi Yusuf. Ia bertanya tentang kabar keluarga mereka dan sekali lagi ia pergi ke kamarnya dan menangis terharu di situ. Ketika mereka hendak makan, di meja yang terpisah dari Yusuf, mereka terheran-heran karena posisi mereka telah diurutkan mulai dari yang tertua hingga paling muda. Benyamin diberi porsi 5 kali lipat saudara-saudaranya. Sebelum mengutus mereka pulang, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya dengan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Para saudara itu mulai berjalan pulang sebelum Yusuf memerintah hambanya mengejar mereka dan berperilaku marah atas pencurian barang berharga itu dan seolah-olah hendak membunuh Benyamin. Setelah diseret kembali ke hadapan Yusuf, Yehuda memohon supaya nyawa Benyamin tidak dicabut, dengan berkata bahwa, jika Benyamin mati, maka Yakub pula akan mati. Yehuda menceritakan kedukaan Yakub atas kehilangan Yusuf dan betapa sayangnya Yakub terhadap Benyamin. Yehuda juga menceritakan sumpahnya pada Yakub di mana ia menjamin nyawa Benyamin dengan nyawanya sendiri. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi dan menangis keras-keras sehingga didengar oleh seisi istana Fir'aun. Ia kemudian menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya. Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka, karena Allah telah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Yusuf meneguhkan pengampunannya di tahun-tahun mendatang, setelah kematian ayahnya, dengan berkata bahwa, meskipun para saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, Allah menggunakannya untuk kebaikan,
Yusuf mengutus para saudaranya pulang mengajak Yakub serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat memelihara mereka. Yakub akhirnya hidup di Mesir bersama segenap keluarganya. Sebelum meninggal, Yakub memberkati kedua putra Yusuf dan bersyukur atas kebaikan Allah. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub memberi berkat yang lebih besar kepada sang anak bungsu dibanding anak sulung. Di dalam sejarah Israel, Efraim dan Manasye, suku-suku Yusuf, dianggap sebagai suku yang berbeda. Keturunan Yakub berdiam di Mesir selama 400 tahun, sampai di zaman Musa. Ketika Musa memimpin kaum Ibrani keluar dari Mesir, ia membawa pula tulang-tulang Yusuf, sebagaimana telah dipesan oleh Yusuf sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Sebagai orang tua, kita diperingatkan untuk tidak memihak pada anak tertentu. Sebagaimana kita amati dalam kesombongan Yusuf pada masa mudanya serta iri hati dan dengki para saudaranya, kita juga beroleh sebuah teladan yang baik akan cara mengatasi godaan seksual melarikan diri dan kita juga memperoleh gambaran yang jelas akan kesetiaan Allah. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah penderitaan mereka, Yusuf disertai Tuhan. Mungkin ada situasi dan kondisi yang menyedihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin ada yang tidak adil, sebagaimana kasusnya dalam kehidupan Yusuf. Namun, seperti yang kita pelajari, dengan tetap berlaku setia dan berserah pada Allah yang memegang kendali, kita dapat yakin bahwa Allah akan menghargai kesetiaan kita pada waktunya. Apakah ada yang berani menyalahkan Yusuf jika ia menolak membantu para saudaranya ketika mereka meminta pertolongan? Sebaliknya Yusuf berbelas kasih, dan Allah menghendaki supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan daripada pengorbanan lainnya. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada para saudaranya, ia membahas dosa mereka dengan demikian. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kemudian, Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberi pengampunan, dengan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Bapa Surgawi. Saat aku merasa dilupakan, tolonglah aku untuk mencari-Mu dan mengingat bahwa sesungguhnya Engkau selalu menyertaiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.